Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Restu Akbar dari kelas 1C D3 dengan nama bagus Ionik 38. Sini saya akan membawakan materi terkait organisasi, MPA Himakom, lembaga eksekutif Himakom, dan juga birokrasi. Yang pertama tentang organisasi. Di materi ini membahas tentang organisasi dan kepemimpinan dalam konteks himpunan mahasiswa komputer, di mana bagian organisasi ini memaparkan berbagai jenis budaya organisasi yang ada dalam Himakom. Pertama, ada budaya organisasi yang berorientasi tujuan, kemudian pembelajaran, kesenangan, hasil, otoritas, keamanan, keteraturan, dan kepedulian. Setiap budaya organisasi memiliki isu atau fokus masing-masing seperti inovasi, pencapaian target, kepemimpinan yang kuat, aturan dan prosedur, serta kesejahteraan anggota. Selanjutnya, materi kedua tentang Majelis Perwakilan Anggota Himakom Polban. Pertama, ada terkait dengan definisi dan kedudukan MPA. MPA itu adalah lembaga eksekutif sekaligus yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi dari seluruh anggota Himakom. Visi MPA sebagai lembaga legislatif yang responsif, solutif, bersinergi, dan harmonis. Kemudian misinya mengoptimalkan kualitas internal legislator, menciptakan suasana kekeluargaan, dan juga meningkatkan komunikasi dan internal dan eksternal. Yang ketiga ada hak dan kewajiban MPA. Haknya ada menetapkan GBKH, meminta pertanggungjawaban eksekutif, membentuk badan khusus jika diperlukan, melantik atau memberhentikan eksekutif, menentukan legalitas kegiatan eksekutif, dan juga jika dibutuhkan dapat membubarkan eksekutif. Kalau kewajibannya sendiri ada mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan dari Himakom, mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif, melantik atau memberhentikan eksekutif, dan juga menjalankan 5 fungsi: aspirasi, legislasi, yudikasi, mediasi, dan pengawasan. 5 fungsi MPA yang tadi disebutkan, aspirasi itu untuk menjadi wadah aspirasi dan untuk mengkaji dan ditindaklanjuti dari anggota itu sendiri gitu. Kemudian legislasi membuat produk hukum atau ADART. Selanjutnya ada yudikasi, yaitu memutus perkara jika ada suatu sengketa dan lain sebagainya, dan menegakkan hukum juga. Mediasi itu untuk menjadi penengah dalam sebuah konflik. Pengawasan untuk mengawasi kegiatan dari eksekutif. Struktur dari MPA sendiri ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, PSDA, dan juga ada 4 komisi: aspirasi, pengawasan, legislasi, dan kominfo. GBKH itu adalah garis besar kebijakan himpunan atau pernyataan aspirasi yang ditetapkan MPA sebagai acuan eksekutif. Nah, pembuatan GBKH ini dapat melibatkan pengumpulan aspirasi, pengkajian, pembuatan naskah, dan pengesahan. Selanjutnya, materi ketiga tentang lembaga eksekutif Himakom. Lembaga eksekutif Himakom ini adalah pelaksana mandat dari MPA berdasarkan ART Himakom Polban bab 4 pasal 18. Struktur organisasinya bisa dijelaskan di dalam gambarnya. Kemudian hak-hak lembaga eksekutif Himakom ini meliputi penunjukan delegasi untuk Himakom keluar, kemudian merancang kegiatan, melaksanakan kegiatan yang tentunya sudah disetujui oleh MPA, membuat aturan bersama untuk staf muda, dan membuat aturan pelaksanaan proker atau pergerakan. Kemudian kewajiban lembaga eksekutif Himakom antara lain mematuhi GBKH yang sudah dibuat MPA, kemudian mengajukan rencana kerja, membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ, mengelola uang kas, memberikan bimbingan kepada staf ahli, mematuhi aturan bersama, serta berbagi staf proker atau pergerakan untuk melaksanakan aturan. Visi lembaga eksekutif meliputi meningkatkan prestasi anggota melalui perlombaan akademik, memfasilitasi anggota mencapai tujuan sesuai potensinya masing-masing, dan menjaga keharmonisan internal maupun eksternal. Kemudian ada beberapa capaian yang sudah dilakukan oleh eksekutif Himakom dan juga ada target kedepannya sesudah SAP. Selanjutnya materi terakhir tentang birokrasi. Pengertian dan urgensinya, birokrasi adalah sistem administrasi yang secara hierarki terstruktur dengan aturan tertentu.
dan dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Birokrasi berguna untuk menjamin bisa mekanisme kerja, mengorganisir pekerjaan, menjaga ketertiban, konsistensi, akuntabilitas, dan efisiensi organisasi. Kelebihan dan kekurangan birokrasi, kalau kelebihannya sendiri dari spesialisasi pekerjaan, struktur hierarki, konsistensi kebijakan. Kalau kekurangannya bisa dari kekakuan struktur, menghambat inovasi, memperlambat pengambilan keputusan juga. Nah, biro ini adalah unit dalam organisasi yang memiliki fokus, tugas yang spesifik gitu. Ciri-cirinya ada spesialis, kemudian sederhana, dan keputusan yang diambil lebih cepat. Kemudian ada birokrasi administrasi. Administrasi ini untuk pembuatan proposal dan proposal lomba misalnya. Kemudian dituliskan juga ada struktur proposal, mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, dan seterusnya. Kalau surat sendiri ada surat permohonan, pemberitahuan, surat undangan, maupun berita acara. Kemudian juga dari birokrasi administrasi ini ada LPJ atau laporan pertanggungjawaban kegiatan. Kemudian yang selanjutnya ada birokrasi keuangan. Birokrasi keuangan ini untuk merancang RAB sebagai pedoman anggaran proker. Kemudian SPJ atau surat pertanggungjawaban bukti laporan keuangan. Kemudian ada syarat sah kwitansi seperti harus ada nominal angka huruf yang sama, uraian yang jelas, materai, dan sebagainya. Kemudian ada birokrasi sertifikat, ada penempatan logo berdasarkan hierarki instansi, itu yang salah satu yang sangat penting. Kemudian ada juga tanda tangan sertifikat kegiatan dari ormawa ataupun jurusan. Kemudian di akhir ada gambar dari contoh tampilan sertifikat. Sekian materi yang bisa saya rangkum dari materi prakaderisasi kemarin. Mohon maaf saya tidak bisa menghadiri prakaderisasi kemarin karena sedang tidak fit sehingga tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.